Solo. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Subkominfo memperkirakan puncak arus mudik di Solo terjadi pada Sabtu, tanggal 2 bulan 7 tahun 2016, malam hingga Minggu, tanggal 3 bulan 7 tahun 2016. Kenaikan volume kendaraan pun diprediksi mencapai 20% pada Sabtu. Berdasarkan pantauan solopos.com, Sabtu siang, kepadatan mulai terjadi di sejumlah akses dari luar kota terutama dari barat. Di antaranya Kleco, Faroka, Purwosari, Fajar Indah, Bundaran Manahan, dan Panggung Jebres. Di kawasan itu, mobil pribadi dari luar kota mulai mendominasi ruas jalan di Solo. Di antaranya plat B, T, P, F, L, AB, dan H. Meskipun kepadatan lalu lintas mulai terjadi di Solo, Kasih Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Subkominfo Solo, Ari Wibowo, memperkirakan jumlah kendaraan di Solo tidak sebanyak tahun lalu. Sebab Lebaran tahun ini jatuh pada hari biasa, sedangkan tahun lalu Lebaran jatuh pada akhir pekan. Data yang kami peroleh dari pantauan Cekroom, Central Control Room. Jumlah kendaraan di Solo pada Rabu, tanggal 29 bulan 6 tahun 2016, atau H7 mencapai 419.044 unit. Sedangkan tahun lalu pada periode yang sama ada 429.279 kendaraan. Sementara pada H6 atau Kamis tanggal 30 bulan 6 tahun 2016, jumlah kendaraan mencapai 521,310 unit. Tahun lalu, jumlah kendaraan mencapai 544.037 unit. Lalu, pada Jumat, sepertujuh atau H5, jumlah kendaraan di Solo mencapai 511.811 unit. Tahun lalu pada periode yang sama ada 528.042 unit. Katanya saat ditemui solopos.com di Krum, Sabtu. Dari kondisi tersebut, ia menyatakan jumlah kendaraan pada 3 hari terakhir masih fluktuatif. Tapi pada Sabtu malam atau H4 diperkirakan jumlah kendaraan naik sekitar 20% dari H5. Sebab, saat ini para pemudik masih terjebak macet di kawasan Pantai Utara, Pantura, dan sejumlah ruas jalan tol. Terkait antisipasi kemacetan di Solo, di Subkominfo menerjunkan tim patroli yang terdiri atas 3 unit mobil dan 5 sepeda motor. Mereka disiagakan untuk mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan rawan macet. Bahkan, pada Sabtu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, terjadi kemacetan di kawasan Ringin Syema hingga Panggung Jebres sepanjang 300 meter. Kemacetan itu mulai terurai 30 menit kemudian dengan bantuan dari petugas di Subkominfo. Selain itu untuk mengantisipasi kemacetan, unit pelaksana teknis Dinas UPTD Perparkiran di Subkominfo juga menata parkir di jalan Selamat Riyadi dari Purwosari hingga Gendengan. Parkir kendaraan yang bisanya menggunakan badan jalan dipindah-pindah ke jalur lambat untuk mengantisipasi kemacetan akibat puncak arus Lebaran, kata Kepala UPTD Perparkiran M. Usman, Sabtu. Sementara, Kepala Disubkominfo Solo, Yoska Herman Sudrajat, menyatakan pengalihan arus ke tol Solo Kertosono, Soket, saat ini masih belum efektif karena banyak pemudik yang memilih jalur reguler atau lewat dalam kota Solo. Sebab para pemudik sekaligus ingin menikmati kuliner Solo. Dari pantauan kami, para pemudik dari arah barat masih memilih jalur favorit mereka yakni melalui dalam kota Solo, terutama bagi pemudik mobil pribadi yang membawa keluarga.
Mereka memanfaatkan momentum mudik sekaligus wisata, salah satunya di Solo. Mereka bisa menikmati kuliner sambil beristirahat, katanya saat ditemui Espos di ruang kerjanya, Sabtu. Ia juga memprediksi puncak kepadatan kendaraan di Solo terjadi pada Sabtu dan Minggu atau H4 dan H3. Herman mengimbau para pemudik yang masuk ke Solo untuk memanfaatkan rest area untuk beristirahat agar menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. Terpisah, warga Solo juga menyatakan mulai merasakan kepadatan arus lalu lintas di kota. Bengawan Adam, warga Sriwedari, mengatakan keramaian terjadi pada pintu masuk barat yakni Underpass Makam Haji, Ileco, dan Purwosari. Ia pun terpaksa memilih jalur alternatif agar cepat sampai di tujuan. Hari ini, Sabtu, sudah banyak mobil berplat luar kota yang masuk ke Solo. Tapi, kondisinya masih ramai lancar, tuturnya kepada Espos. Ia berharap sebelum terjadi kemacetan segera ada petugas yang berjaga agar cepat terurai. Bisanya, jarang ada petugas kalau terjadi macet, tapi pengurainya malah supeltas. Ini sebaiknya jadi perhatian pemerintah. Selain itu, Solo kini menjadi kota tujuan. Jadi, sebaiknya SSA, sistem satu arah, sementara jadi dua arah dulu. Setelah Lebaran baru dikembalikan lagi seperti semula, Imbu Adam Arum, warga Setabelan juga menyatakan hal serupa. Ia berharap petugas jangan sampai menunggu terjadi kemacetan. Kalau ada keramaian sebaiknya segera diatasi, jangan sampai macet. Apalagi, Sabtu dan Minggu pas weekend sehingga banyak orang yang menghabiskan waktu di luar rumah, salah satunya di pusat perbelanjaan, ujarnya.